Pateners, ketemu lagi sama saya Lia Atmajaya di program Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Seperti biasa nih, kita akan ketemu dengan UMKM yang keren dan juga kreatif, dan pastinya bisa memberikan inspirasi untuk pateners yang mau mulai usaha atau mungkin sedang mengembangkan usahanya. Nah, episode kali ini kita akan spesial datang ke kota yang terkenal dengan tahunya. Betul, kita mau ke Sumedang. UMKM yang pertama nih ada Serumpun Bambu. Jadi salah satu pengrajin bambu di Desa Cipanas, Kabupaten Sumedang itu ternyata sudah mulai menjadi pengrajin sejak sekolah dasar. Nah, berarti kemampuannya luar biasa banget dong. Salah satu produknya itu mereka tuh bisa membuat miniatur MotoGP dan juga motocross yang dibuat dengan bahan dasar bambu. Selain itu banyak juga produknya. Ada ini juga nih. Nah, ini lucu banget kan? Tapi untuk tahu lebih lanjut, kita lihat aja langsung liputannya. Nama saya Ahmad Sobana, pemilik pengrajin saya namanya Serumpun Bambu. Ini dari nenek moyang turun-temurun, semenjak tahun berapa zaman dulu gitu. Oleh karena orang tua saya tidak ada mata pencarian, jadi mengembangkan dari anyaman bambu sampai sekarang. Memang bermacam-macam gitu. Yang sering itu boboko, ada ayakan, terus kukusan, ada gaping, terus juga sampah. Kalau di sini mah nyeru gitu. Ada juga bakul. Ya, untuk pemirsa semua, ini produk saya ada keunggulannya. Kalau memang menyimpan nasi di sini nggak cepat kering. Terus juga kalau disimpan di meja juga bisa nasinya itu selalu pulen gitu kan. Pemirsa semuanya, inilah langkah kerja daripada anyaman bambu. Nah, ini adalah membuat produk bakul atau yang disebut boboko. Anyamannya memang cukup lumayan juga, serutannya harus halus, dan kemudian bambunya juga harus yang berkualitas. Bambu yang digunakan adalah bambu tali. Kalau di sini mah awi tali itu. Intinya harus rajin tekun, tiap langkah, tiap anyaman itu harus memang ditekuni gitu. Satu persatu, lembar per lembar, kemana larinya anyaman, kan gitu. Berikutnya ada Oyoh Jengkol. Nih produk-produknya nih. Jadi kalau dari namanya udah ketahuan ya, mereka itu adalah UMKM yang memanfaatkan jengkol dan dijadikan snack. Untuk produk ini sepertinya banyak nih yang bisa dipilih nih. Kalau kamu lihat di sini ada 3 rasa, ada yang spicy flavor, ada yang barbecue, ada juga yang extra jengkol flavor. Tapi aku coba yang ini ya. Kira-kira kamu suka yang mana nih? Ini sudah dikirim ke luar Jawa loh. Nah, untuk tahu lebih lanjut kita lihat liputannya ya. Perkenalkan, nama saya Imas Mintarsih, owner dari snack Oyoh Jengkol. Oyoh Jengkol itu merupakan branded snack jengkol modern dan rasa kekinian. Dan tadinya cuma ada 1 rasa yang original aja, terus saya di-repackaging dengan berbagai macam rasa. Jadi prosesnya itu, si jengkolnya itu permula itu dihaluskan, dikasih bumbu sama tepung, terus dikukus, dipotong, lalu dijemur sampai kering selama sekitar 2 hari.
sekarang habis dijemur 2 hari, kita ininya si snack jengkol yang setengah jadi itu udah siap untuk digoreng. Jadi kita sekarang menggunakan 2 api, 2 ini untuk biar nanti mengembangnya itu lebih maksimal gitu. Nah, biasanya kita sekali menggoreng itu dalam 1 hari itu bisa mencapai sekurang lebih 200 pieces-an lah ya. Ini produk kita yang sudah jadi. Jadi di sini kita ada 3 rasa, ada yang barbecue, terus ada yang original, sama ada yang pedas. Untuk kedepannya kita pasti bakal inovasi rasa yang baru lagi. Tapi masih rahasia karena kita mau bikin surprise buat para penggemar jengkol di seluruh Indonesia. Bangga sama produk sendiri, karena sebagus apapun produk kita, kalau kita nggak bangga sama produk kita, pasti bakalan down. Untuk teman-teman yang mau beli Oyoh Jengkol, bisa cek di akun Instagram kita @oyohjengkol. Ini ada Bitrans, jadi Bitrans ini adalah aplikasi driver ojek dari Sumedang. Jadi sebetulnya Bitrans itu singkatan dari Bino Kasih Transport. Nah, jadi mereka itu sebetulnya pecahan dari berbagai driver online yang ada di Sumedang. Menawarkan berbagai macam fitur seperti motor, mobil, sampai ke pasar online untuk UMKM yang ada di Sumedang. Seperti apa liputannya? Kita lihat langsung. Saya di Bitran ini adalah salah satu pembuat juga pengembang juga. Saya rasa ini bisa saya kembangkan. Jadi akhirnya saya bersama beberapa orang dari tim itu berupaya untuk menampung aspirasi dari para pelanggan dan juga para driver-driver yang sudah sebelumnya bekerja di aplikasi lain. Nah, salah satu inspirasi yang paling kami angkat untuk kenapa Bitran ini dibuat adalah dari segi pendapatan dan untuk pendekatan terhadap konsumen. Ada beberapa fasilitas yang bisa digunakan oleh customer ketika menggunakan aplikasi Bino Kasih Transport. Salah satunya adalah pemesanan jasa untuk transportasi online mobil, sama juga dengan aplikasi yang lain. Terus ada untuk jasa transportasi kendaraan roda 2, yaitu motor. Terus jasa pengiriman paket, jasa untuk pembelian makanan, dan jasa untuk pembelian kebutuhan sehari-hari seperti ke pasar. Tapi ada salah satu jasa, kita menyediakan satu fasilitas yang namanya Bitran Mall. Bitran Mall ini saya buka untuk bukan hanya sebagai makanan, tapi juga berbagai macam barang yang bisa dijual. Halayaknya seperti e-commerce yang lain. Jadi saya menggabungkan antara jasa transportasi online dan juga e-commerce. Jadi tujuan utamanya adalah kenapa dibuka seperti Bitran Mall, untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan para UMKM di daerah, khususnya untuk Sumedang. Karena saya pengennya aplikasi ini adalah untuk menghidupkan Kabupaten Sumedang itu sendiri. Kembali lagi di Paten, pemuda kreatif dan keren. Kita lanjut ya ke UMKM berikutnya. Ada nih namanya wayang custom. Jadi sebetulnya ini berawal dari kesukaan membeli sebuah wayang di tempat wisata, lalu memutuskan untuk membuat sendiri. Mulai deh tuh mencari pengrajin dari berbagai desa di Sumedang dan pastinya memasarkan produk melalui berbagai media sosial. Tapi kenapa harus di custom? Karena ini ada berbagai macam karakter, mulai dari karakter pewayangan sampai ke cerita rakyat Jawa, juga karakter atau juga tokoh penting di masyarakat. Wah, keren banget nih kayaknya nih. Bagaimana serunya? Kita lihat. Perkenalkan, nama saya Melsiana. Saya asal dari Sumedang, pemilik Melsiana Art Wayang Golek Indonesia.
Awalnya saya beli dengan kualitas yang biasa dari pengrajin. Tapi lama-lama saya pengen punya merek sendiri dan kualitas sendiri gitu. Saya kumpulinlah beberapa pengrajin untuk membuatkan wayang golek dengan kualitas yang saya mau. Dengan kualitas yang bagus itu, wayang golek yang saya buat bisa masuk ke hotel-hotel, buat dekorasi ke restoran. Jadi makin banyak fungsi wayang, nggak cuma untuk pagelaran, tapi buat kado juga, buat dekorasi juga. Jadi ini Ibu lagi membuat perhiasan untuk baju wayang goleknya. Ini mutiaranya dirangkai satu persatu. Jadi kebayang ini gimana susah membuatnya ya, seperti ini. Ini proses pembuatan tangan wayang yang mini-mini ya, seperti ini. Pembuatannya sekitar 1 minggu untuk 10 wayang. Kayunya ini dari kayu albasia. Ini proses pengecetan, bapaknya lagi mengecat wayang golek Rahwana. Ini prosesnya detail ya, jadi ada beberapa warna yang harus dipoles berulang-ulang. Untuk cat wayang golek, satu wayang bisa 1 hari. Buat teman-teman yang mau order wayang golek Melsiana, bisa order di @wayang.melsiana. Di sana banyak koleksi-koleksi wayang goleknya, buat kado, buat dekorasi, atau buat koleksi juga. Batik khas Sumedang ini mengambil desain tempat-tempat spesial di Sumedang dan juga sejarahnya Sumedang. Jadi proses pembuatannya ada 3 cara ya. Jadi mereka itu ada yang tulis, ada yang cap, dan juga campuran. Berbagai macam warna dan juga desain tersedia di sini. Lalu yang kerennya lagi nih, desainnya sendiri itu sudah memenangkan berbagai macam penghargaan. Nah, sebetulnya sih basicnya itu adalah seorang desainer, tapi juga beliau ahli untuk membuat batik. Maka terciptalah brand Batik Bumai. Seperti yang satu ini nih. Jadi ini dimulai sejak tahun 2011 tuh. Keren kan? Ini kalau aku baca di sini motifnya adalah ngalaksa. Kita lihat liputannya. Perkenalkan, nama saya Hajah Maizuariah, sebagai pemilik atau owner Sanggar Batik Umimai. Dulu pernah kuliah di seni rupa, alhamdulillah satu keterampilan itu lalu kami coba wujudkan, dan sedikit ada punya ilmu dari fashion designer. Ciri khas batik Sumedang itu terutama desainnya. Jadi mengangkat daerah, seperti di sini ada Cadas Pangeran. Kami membuat memorial Cadas Pangeran, belokan Cadas Pangeran, tebing Cadas Pangeran. Itu motifnya yang membedakan. Kalau teknik masih sama. Ini proses menutup kain untuk memberi warna. Namanya ngecap atau cap ya. Yang warna ini yang ditutup oleh malam atau ditutup sampai malam, campuran antara parafin dan gondo. Jadi supaya warna ini tetap putih yang ditutup. Nanti yang putih yang lainnya bisa berwarna lain. Yang apa yang dikehendaki itu mungkin. Namanya proses ngecap atau menempelkan malam. Ini sehari dari jam 8 sampai jam 4 bisa sampai 20 helai. Ke atas jujur membantu. Ke samping kita mengais terapti, jadi tidak sembarangan. Ke bawah cekas ngabina, ke bawah harus betul-betul membina yang bawah. Itu logo Umimai. Dengan itu logonya teratai. Karena teratai itu hidup di 3 alam. Makanya ke atas, di udara, di atas air, di bawah air itu. Makanya tadi 3 itunya motonya. Kamu sedang mencari nggak sih tempat wisata yang keren banget di Sumedang? Nah, ada nih namanya Jans Park. Jadi sebetulnya ini adalah singkatan dari Jatinangor National Park. Nah, ada apa aja sih di situ? Banyak. Kalau kamu mau nyewa sepeda listrik, nyewa motor listrik, skuter listrik, itu semuanya ada. Dan buat yang suka naik adventure park gitu, ada rumah hantu, ada playground anak-anak, dan juga wahana-wahana bermain, serta rumah-rumah miniatur di berbagai negara.
Aduh, jadi penasaran ya. Kita lihat yuk. Perkenalkan, saya Jagana Supriyatna, saya Humas di Jatinangor National Park. Awal soft opening itu di 18 November 2022. Begitu. Nah, kenapa mungkin ada di area Sumedang? Karena pertama mungkin untuk pengembangan destinasi wisata, khususnya daya tarik wisata yang ada di Kabupaten Sumedang, umumnya di Provinsi Jawa Barat. Untuk perbedaan sendiri dari wisata lain mungkin Jatinangor National Park ini memiliki spot-spot foto atau Instagramable dan juga dibarengi dengan wahana-wahana menarik yang bisa dinikmati oleh pengunjung. Jadi kita memiliki lebih dari 20 wahana yang bisa dinikmati oleh kalangan anak-anak, dewasa, dan juga spot-spot foto yang menarik bagi para pengunjung. Oke Sobat Jans, di belakang ini merupakan wahana baru yang menjadi mega favorit yang ada di Jatinangor National Park. Kita panggil Mega Disco. Nah, bagi teman-teman yang mau menikmati wahana di belakang ini, cukup dengan 25.000 teman-teman bisa merasakan sensasi di atas Mega Disco ini dengan putaran 360 dan sensasi melihat Gunung Manglayang langsung di wahana Mega Disco ini. Harapannya tentunya Jans Park ini atau Jatinangor National Park ini bisa menjadi ikon Kabupaten Sumedang dan menjadi daya tarik wisata unggulan yang berada di Kabupaten Sumedang, umumnya yang ada di Provinsi Jawa Barat. Gitu. Untuk lebih lengkapnya ada apa aja nih? Kepo nih, ada apa aja nih untuk wahana dan spot-spot foto? Kalian bisa cek di official Instagram kami di janspark.official. Saya ulang ya, di janspark.official. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Nah, sekarang ini aku akan ngobrol-ngobrol dengan seorang narasumber yang pastinya bisa memberikan inspirasi dan juga ilmu untuk pateners. Sekarang aku sudah bersama dengan Josephine dari Pepper Secret. Ini keren banget sih. Jadi Josephine ini adalah orang Jakarta, tapi Pepper Secret ini sebetulnya bahannya ini adalah lada yang berasal dari Belitung. Yes, Belitung. Kenapa nih? Kenapa Belitung? Jauh loh dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera gitu. Iya, setiap tahun kita selalu libur ke tanah kelahiran suami saya, yaitu di Belitung. Dari situ kita melihat potensi dan peluangnya yang ada di sana. Ternyata lada ini menjadi andalan dari Belitung sudah dari sejak zaman Belanda dulu. Karena ya. itu yang sebetulnya tuh jadi warisan buat orang-orang Belitung, ya, lada itu gitu ya. Dan dari situ kita lihat peluangnya juga, wisatawan banyak yang datang ke Pulau Belitung yang sangat indah itu. Dari situ kita membuat suatu produk inovasi, kiranya gimana kita bisa mengangkat dan menambahkan nilai dari rempah lada tersebut. Oke, berarti Pepper Secret ini emang lada banget gitu ya, yang semuanya ini berasal dari Belitung berarti. Ya. Ini kan kalau aku lihat di sini ada aromaterapi, terus ada bar soap juga gitu. Apakah ini semua lada berarti? Iya, betul. Betul. Kalau aku boleh tahu nih, biasanya kan aromaterapi itu kan dicampurnya tuh sama buah dan juga wangi-wangian yang efeknya itu menenangkan. Kalau lada sendiri tuh sebetulnya efeknya apa sih? Ya, salah satu manfaat dari lada adalah dia memberikan efek untuk menenangkan karena karena ada kandungan bichloriophylline-nya. Oke, baik. Nah, yang menariknya lagi nih, aku sebetulnya lebih tertarik dengan pemilihan nama Pepper Secret. Jadi lada itu kan memang menjadi rempah-rempah yang Indonesia banget, dan kita tahu itu diperebutkan banget waktu zaman penjajahan gitu ya. Karena lada Indonesia itu bahkan dioper ke Amerika, ke Eropa, ke seluruh dunia lah. Karena memang terkenal banget gitu. Tapi nggak banyak yang mempergunakan itu untuk menjadi produk di sini. Ini produknya bermacam-macam, tapi nggak digunakan untuk kuliner gitu. Jadi ternyata memang untuk pemilihan nama Pepper Secret mungkin karena
rahasianya lada ternyata sebagai untuk kuliner, tapi bisa juga untuk Iya, ini loh. iya, betul. Bener ya? Iya, kita ingin menyampaikan memang lada itu mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Selain bagus untuk pencernaan setelah kita gunakan sebagai bumbu masak, tapi bagus juga untuk kulit, untuk sebagai antibakteri, kemudian untuk otot kita ada balsemnya karena dia ada manfaatnya sebagai antiinflamasi dan lain sebagainya. Luar biasa. Tapi yang satu lagi aku juga amazed nih, bahwa untuk Pepper Secret ini produknya duluan, baru setelah itu membuat perkebunan. Iya. Bener nggak? Betul. Itu gimana tuh ceritanya? Boleh diceritakan nggak? Jadi semakin berkembangnya demand dan semakin kita juga kami yang berkembang, jadi kita berusaha supaya chain-nya itu dan kita sustainable gitu. Dari situ kita ada rezeki dan kesempatan di akhir tahun kemarin untuk membuka lahan perkebunan sendiri, di mana kita bisa controlling dari segi tanamannya, yang kita arahnya memang mau organik gitu. Wow, luar biasa. Berarti sekarang petani-petani lada di Belitung udah lebih lebih sejahtera dong, atau lebih makmur gitu, karena mereka bisa bekerja dengan menanam lada yang juga nanti diolah untuk keberhasilan mereka juga gitu ya. Betul sekali. Ih, keren banget. Tapi lada ini kan sebetulnya berproduksi atau dipanen itu setahun sekali. Nah, ini gimana nih cara menyiasatinya? Apakah produknya semuanya lada, ya udah kita tunggu setahun sekali lah kita baru keluarin produk, atau gimana nih? Iya, memang makin ke sini makin banyaknya petani lada di Belitung yang cenderung menyerah ya, karena kan memang waktunya lama untuk menunggu masa panennya. Nah, di sini kita hadir dengan terakhir kemarin kita memberikan workshop untuk tumpang sari antara tanaman lada dan citronella. Citronella ya? Dimana citronella itu bisa kita panen setiap 3 bulan sekali untuk memberikan tambahan pendapatan. Nah, itu yang keren, karena ternyata meskipun untuk satu panen itu jangka waktunya lama, tapi ada tumpang sari yang juga bisa untuk menopang perekonomian petani-petani lada. Ih, keren banget. Tapi ada nggak sih benefitnya terhadap tanaman lada untuk si citronella ini gitu? Kenapa citronella yang dipilih untuk ditanam? Oke, kita pilih citronella karena satu, perawatannya mudah supaya petani-petaninya juga tidak menyerah. Gitu. Kedua, manfaat dari citronella adalah sebagai natural pestisida. Jadi saling menguntungkan antara si tanaman lada dan citronella itu sendiri. Yang dimana hasilnya juga si citronella kita ambil minyak atsirinya, ladanya juga kita ambil minyak atsirinya, yang kita gabungkan bisa menjadi suatu produk sebagai balsam karena manfaatnya sama-sama sebagai antiinflamasi, meredakan otot-otot yang luar pegal. biasa. Ini ya, kalau Pateners tahu ya, di sini tuh suasananya tuh tenang banget karena lilin udah nyala, aromaterapi ada, balsam juga ada ya kan. Terus nanti tinggal mandi pakai ini. Tapi gini, berarti kan sekarang petani lada di sana dan juga petani citronella itu bisa dibilang Pepper Secret itu memberikan lapangan pekerjaan untuk masyarakat yang tinggal di daerah Belitung gitu ya. Ini bisa dibilang sebagai salah satu cara untuk mengatasi krisis ekonomi yang sering kita dengar belakangan ini gitu. Untuk Mbak Yosefin sendiri, ada nggak sih harapan terhadap program yang mungkin juga sudah dilakukan ini gitu? Ya, harapan saya ke depannya supaya kita sebagai pelaku bisnisnya dan petani dan masyarakat sekitarnya tetap berkomitmen untuk bekerja sama supaya ini berkelanjutan dan akhirnya membuahkan hasil, yaitu meningkatkan perekonomian khususnya di daerah Sijuk di dekat area plantation kita. Tuh, dan pada akhirnya adalah memakmurkan semua masyarakat Indonesia. Sila kelima Pancasila nih, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ya nggak? Aduh, ini kita tuh pengen banget ngobrol lebih lama lagi, tapi sayang banget waktunya hanya sebentar. Tapi terima kasih banyak Mbak Yosefin dari Pepper Secret sudah mampir ke Paten. Mudah-mudahan Pateners juga mendapatkan nih inspirasi dan juga ilmu yang sudah juga tadi di-share sama Mbak Yosefin. Terima kasih banyak. Sukses terima kasih terus untuk Pepper Secret. Jangan kemana-mana Pateners, kita akan kembali setelah yang satu ini. Hai
Hai Pateners, perkenalkan saya Josephine, saya founder dari Paper Secret. Ingin memberikan beberapa tips kepada UMKM yang sekarang ini sedang berjuang dan bertahan. Mari kita berinovasi dan beradaptasi dengan kondisi yang baru ini. Semoga kita makin maju dan bertahan memajukan perekonomian kita bersama. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahun kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Oke, sekarang waktunya untuk bangga produk keren Indonesia. Masih dari Sumedang. Nih, yang pertama aku punya Someah.co. Jadi mereka itu memproduksi strap jam gitu dari bahan kulit. Ada satu yang aku suka banget nih. Kayaknya untuk yang vintage warna cipratan. Keren banget. Kalau kamu nggak percaya, lihat deh. Pateners, kali ini ada produk UMKM dari Someah.co yang membuat kerajinan berbahan dasar kulit. Ini 100% handmade loh Pateners, tentunya dengan kualitas yang sangat baik ya. Ada strap jam, gelang, gantungan kunci, dan masih banyak yang lainnya. Motifnya pun sangat unik dan terlihat sangat ekspensif. Selain itu daya tahannya pun cukup kuat. Cocok banget nih untuk menunjang penampilan kamu. Sesungguhnya Sumedang adalah tahu semuanya. Benar, karena memang terkenalnya itu ya. Nah, ini ada juga nih namanya Pikahu Chips. Jadi dia itu membuat keripik tahu tapi dengan rasa yang bermacam-macam. Variatif banget. Kamu tinggal pilih sukanya yang mana. Ini dia Pikahu Chips. Selanjutnya, ada inovasi unik dari UMKM Pikahu Chips. UMKM ini mengolah makanan khas Sumedang. Yap, apalagi kalau bukan tahu. Tahu Sumedang diolah menjadi keripik yang renyah dan pastinya enak. Rasanya pun sangat bervariasi. Ada yang gurih seperti hot spicy dan fried chicken. Serta rasa manis seperti coklat dan green tea. Seperti apa ya rasanya? Diferensiasi produk yang keren banget nih kayaknya. Jadi pengen coba deh. Sepertinya keterampilan untuk embroidery juga semakin trending ya. Salah satunya nih dari HM Embroidery. Itu keren-keren banget loh. Mereka bikin masker, terus bikin tali masker juga ada, terus bikin bantal juga cushion. Nah, sekarang kalau kamu disuruh pilih, kamu kira-kira mau custom seperti apa? Coba kamu lihat di HM Embroidery. Next, kita punya UMKM HM Embroidery. Mereka membuat kerajinan dengan teknik sulam. Corak yang dihasilkan pun sangat bervariasi dengan beragam bentuk yang khas serta warna-warna cerah di setiap motifnya. Tentunya diperlukan ketelitian yang tinggi ya untuk membuat produk dengan teknik sulam ini. Dan pastinya kesabaran kita juga sangat diuji karena banyak detail produk yang harus dilakukan dengan hati-hati. Tapi melihat hasilnya indah banget. Siapa juara mie pedas dari Sumedang? Namanya mie tembak. Nah, maksudnya apa ya? Tapi ternyata mie tembak ini maksudnya harus bisa pilih nih levelnya mau yang kayak gimana. Semakin pedas, semakin nembak rasanya. Nah, kamu kira-kira pilih level berapa? Aku sih kayaknya level 1 aja. Aku gak kuat pedas soalnya. Omonganku udah pedas. Lanjut, ada UMKM yang namanya unik banget nih, yaitu mie tembak. Waduh, kenapa namanya mie tembak ya? Apakah abis makan ini mulut kita jadi mati rasa? Bener loh, saking pedesnya sampai mati rasa. Tapi tenang aja, rasanya tetap enak kok. Jadi Pateners, UMKM ini memproduksi olahan mie pedas dengan tingkatan level yang bisa kamu pilih sesuai dengan selera. Selain itu, UMKM ini juga menyediakan topping yang beragam. Wah, bisa jadi salah satu rekomendasi untuk kamu pecinta mie nih. Kelihatannya menggiurkan banget. Berawal dari penasaran karena namanya yang unik, jadi ketagihan deh. Kalau kopi diminum itu udah biasa. Tapi ampas kopi dibikin lukisan itu baru luar biasa. Nah, ini dari Sumedang ada namanya Coffeetopia yang membuat ide yang unik dan juga kreatif. Jadi mereka itu membuat lukisan tapi dari ampas kopi. Semenarik apa? Kita lihat. Pecinta kopi plus pecinta seni, yuk merapat.
Kali ini ada inspirasi baru untuk membuka usaha dari UMKM Coffeetopia, yaitu memanfaatkan ampas kopi menjadi cat dasar yang diaplikasikan dalam lukisan. Warna yang dihasilkan dari ampas kopi terlihat sangat alami dan terkesan estetik. Ini idenya keren banget sih. Kreativitas digabungkan dengan bahan alami menghasilkan produk yang bernilai seni tinggi. Kerajinan kayu yang terkenal dari Sumedang adalah Kerajinan Kayu Sumedang. Tuh, gampang kan untuk ingat namanya? Tapi melihat hasil-hasilnya itu keren-keren banget, unik-unik banget. Jadi kamu bisa pilih dari bentuk-bentuknya yang bermacam-macam, atau mungkin kamu sukanya bentuk binatang, ada. Kira-kira dolphin atau kucing nih? Kerajinan kayu mungkin sudah banyak di pasaran. Tapi kali ini ada yang berbeda dari kerajinan kayu buatan UMKM Kerajinan Kayu Sumedang. UMKM ini mengkreasikan kayu menjadi beragam dekorasi dinding dengan desain yang unik. Dalam membuat kreasi ini diperlukan ketelitian yang tinggi karena banyaknya detail-detail ukiran di setiap produknya. Cocok banget nih untuk hiasan rumah kamu. Rahasia para orang tua supaya tetap memanjakan anak-anak dan juga memenuhi kebutuhan mainan anak-anak. Sewa aja. Kalau dari Sumedang ada Bebina Rental Mainan Sumedang. Jadi kamu tinggal pilih nih, kira-kira anak kamu mau mainan apa. Tapi harus yang sesuai dengan umur ya. Ini dia pilihannya. Nah, untuk pateners yang ingin memanjakan sang buah hati di rumah dengan mainan yang banyak, tapi tidak memiliki ruang yang cukup untuk menyimpan mainan tersebut, kali ini ada solusinya nih, yaitu penyewaan mainan yang disediakan oleh UMKM Bebina Rental Mainan Sumedang. Beragam mainan dan juga kebutuhan anak-anak tersedia di sini untuk disewakan. Ini merupakan ide bisnis yang keren banget nih untuk dicontoh, karena pasti banyak banget peminatnya. Peluang bisnis yang sangat menarik banget nih untuk dicoba. Harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kembali lagi di Paten Pemuda Kreatif dan Keren. Nah, kali ini kita masuk ke segmen Dunia Dalam Inspirasi, di mana kita akan melihat nih kira-kira ada inspirasi apa yang bisa kita contoh untuk dijadikan peluang usaha dari luar negeri. Banyak pastinya ya. Nah, yang seru nih kalau yang ini, aku kasih clue-nya ya. Jadi kalau kita ngomongin hotel atau hotel bintang 5, itu udah otomatis fasilitasnya luar biasa. Tapi hotel buat tanaman pernah nggak? Nah, kita lihat langsung. Ini dia Dunia Dalam Inspirasi. Menjelang waktu liburan, pastinya banyak sekali nih hal yang harus diperhatikan. Salah satunya adalah peliharaan. Suka bingung nggak sih pengen liburan dengan tenang tapi peliharaan nggak ada yang urus? Nah, berawal dari keresahan ini ternyata bisa jadi peluang loh untuk usaha. Kalau penitipan hewan mungkin sudah banyak ya pateners, tapi bagaimana dengan penitipan tumbuhan? Apakah di Indonesia sudah ada? Terinspirasi dari kota London, tepatnya di daerah Battersea, ada sebuah hotel khusus tumbuh-tumbuhan bernama Patch Plant Hotel. Hotel ini dapat merawat tanaman hias kesayangan kamu baik dalam waktu sebentar maupun lama. Fasilitasnya sendiri nggak main-main karena ini merupakan hotel bintang 5, tapi khusus untuk tanaman. Tanaman kamu akan dirawat sebaik mungkin dengan perawatan yang intensif. Wah, bisa jadi inspirasi nih ya untuk membuka usaha. Kembali, kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit pagi tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Yuhu, kembali lagi di Digenius bersama saya Miss Cetal. Cental, centil, digital. Seperti biasa, Miss Cetal pasti akan memberikan semua informasi di dunia digital. Nih, yang pertama ya, coba pateners lihat kisah sukses dari seseorang yang
aku bilang sebagai pahlawan UMKM. Ini dia nih. Kenapa sih bisa dibilang pahlawan? Karena dia adalah yang bisa membantu pelaku UMKM di kampungnya supaya majunya bareng-bareng. Gitu dong. Jadi maju satu, maju semuanya. Seorang pemuda bernama Kahar Muzakir sukses membentuk UMKM digital di kampung halamannya sehingga dapat mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar. Kahar membentuk suatu wadah yang bisa mengakomodasi lebih banyak pelaku UMKM lokal dengan memanfaatkan teknologi, yakni membuat marketplace Borneos.co untuk memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM dalam menjual produk sekaligus masyarakat untuk mengakses berbagai kebutuhan dengan mudah. Marketplace ini turut mewadahi penjualan dan promosi produk UMKM. Selain itu, terdapat juga pembekalan guna meningkatkan kemampuan berbisnis secara daring, mulai dari tata cara foto produk yang menarik, cara memasarkan produk lewat sosial media, membuat laporan keuangan, dan masih banyak yang lainnya. Terobosan dari Kahar membuat marketplace di desanya ini sangat bermanfaat sekali ya, Pateners. Nih, selanjutnya Miss Cetal punya aplikasi yang bisa memberikan kemudahan kepada semua pelaku UMKM untuk mengembangkan bisnis. Namanya adalah 99 Usahaku. Karena ini nggak cuma untuk jual produk aja, tapi juga memberikan edukasi gitu loh. 99 Usahaku merupakan platform yang berguna untuk membantu UMKM dalam menjalankan bisnis secara lebih efisien, maju, dan berkembang lewat solusi digital yang ditawarkan. Platform ini memberikan akses jual beli dengan harga murah, permodalan, dan pembelajaran digital kepada para pelaku UMKM. Banyak cara dalam metode pembayaran dan sudah bekerja sama dengan beberapa ekspedisi yang akan mengantarkan barang kepada konsumen. Platform ini menjadi solusi untuk mengembangkan efektivitas para pelaku bisnis dan UMKM. Sekarang kan zamannya apa-apa udah digital. Ini itu udah digital, ya kan? Nah, yang namanya bisnis juga semuanya udah online. Tapi gimana coba caranya strategi yang pas untuk membuat bisnis supaya bisnisnya maju? Ini Miss Cita kasih caranya. Dalam memulai bisnis online, penting nih untuk seorang pelaku usaha menentukan strategi yang tepat. Pertama, tentukan pangsa pasar yang tepat. Siapakah target yang dituju dan apa produk yang kamu tawarkan? Kalau produkmu sudah memiliki pangsa pasar yang tepat, dijamin deh kamu akan lebih fokus dalam memasarkan produk. Kemudian sesuaikan dengan modal kamu. Banyak bisnis yang tidak memerlukan modal besar tapi mempunyai promosi yang tepat. Estimasikan pemasukan dan pengeluaran kamu dengan baik dan jangan lupa sisihkan untuk promosi ya. Kemudian jangan lupa untuk meminta rating dan testimoni kepada pelanggan yang sudah membeli. Nah, terakhir, kamu harus memberikan informasi yang jelas untuk bisnis online shop kamu, baik dari nomor telepon maupun alamat. Hal ini bisa menjadi promosi juga apabila ada konsumen yang berkeinginan untuk datang langsung ke lokasi produksi. Nah, semoga dengan adanya strategi ini dapat membantu kamu untuk mengembangkan bisnis ya. Sukses selalu untuk bisnismu. Oke, baiklah kalau begitu sekarang saatnya Miss Cetal untuk pulang. Karena semuanya sudah Miss Cetal berikan. Informasi di Genius semuanya sudah. Kalau gitu aku pamit. Cental, centil, digital. Tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit, bangkit tahu kembali. Kita semua boleh jatuh, tapi harus bangkit kembali. Baiklah, sekarang saatnya untuk Paten Surprise. Dimana sebetulnya nih kita sekarang punya konsep yang baru.
Jadi kita tuh mengadakan beberapa sharing session kepada pateners, kira-kira patent surprise itu pengen yang seperti apa sih? Nah, ternyata banyak nih calon pengusaha muda yang mau membuka usaha tapi sebetulnya belum berani untuk memulainya. Disinilah patent surprise hadir. Jadi kita akan membantu mewujudkan usaha untuk si calon pengusaha muda tersebut. Kira-kira siapa yang akan kita datangi? Kita lihat langsung liputan patent surprise. Halo Pateners, apa kabar Anda semua? Semoga kita dalam kondisi sehat dan senang, tetap semangat dan tetap terus berinovasi, maju terus, pantang mundur. Yo, kembali bersama saya, Leonardo DiCaprio, host 3 jaman dalam Patent Surprise. Seperti biasanya, kita akan memberikan surprise pada Pateners yang telah mengirimkan email kepada kita dan bilang pada kita kalau iya pengen buka usaha sebagai pengusaha. Nah, untuk itu kita datang ke tempat dia untuk langsung memberikan surprise, memberikan modal dan juga memberikan support untuk usahanya. Siapakah yang beruntung episode kali ini? Ikuti saya, yuk. Nomor 46. Oh, iya ini. Ini namanya nih. Nomor 46. Oh iya ini dia nih. Sepi banget ya. Permisi. Assalamualaikum. Oh ada orangnya. Permisi Ibu. Iya. Perkenalkan, saya Mas Karyo dari Patent Surprise TVRI. Oh iya. Saya pernah kirim email ke TVRI. Nah, Ibu ingat sekarang nih? Iya. Iya Bu, kami datang ke rumah Ibu karena Ibu yang episode kali ini beruntung mendapatkan surprise dari Paten. Alhamdulillah. Iya, kita udah baca email Ibu, Iya. cerita Ibu tentang rencana Ibu ingin buka usaha. Iya Mas, betul. Sebelumnya Ibu kerja? Kerja. Tapi sekarang saya ingin buka usaha. Oh, kerja berhenti? Berhenti. Apa, PHK? Iya. Oh, kenapa PHK? Terus Ibu pengen buka usaha? Saya pengen buka usaha. Tapi cuma belum ada modalnya? Belum ada modalnya ya? Iya, betul Mas. Kalau boleh tahu, keahlian Ibu usaha apa? Buka usaha apa? Buka usaha ayam penyet. Oh, bisa bikin ayam penyet? Iya, enak bisa. gitu? Lumayan. Dijamin bisa? Bisa. Banyak yang beli ya? Iya, insya Allah. Oh, kira-kira Ibu anaknya berapa? Masa satu. Anak Ibu 1, SD, SMP? Kecil. Oh, masih kecil ya? Oke, Bu. Ibu mau buka usaha di mana? Saya niatnya mau buka. Oh, ini dia tempatnya? Iya. Oke, ya udah Ibu. Akhirnya kami hari ini akan mewujudkan impian Ibu menjadi pengusaha. Alhamdulillah. Langsung kita panggilkan ya. makasih. Tim Paten. Ini dia nih. Ini dia Bu, tim Patennya Bu. Wah, bawa beras, bawa kompor, bawa cabe. Waduh. Masuk dalam. Ya Bu. Ada cabe Bu. Ya. Buat bikin sambal Bu. Ada ayam Bu. Ada apa itu? Beras. Buat bikin nasi uduk. Ada minyak sayur. Dalam masih ada apa lagi nih? Ini alat kok. Oke. Makasih. Dan ini Bu, ada satu lagi Bu. Nah, tolong dibukakan. Oke, siap. Nah, Ibu sini. Ibu sini. Nah, Bu. Ini dia branding Ibu. Ayam geprek, solusi di tengah kelaparan. Wah, ini nomor teman Ibu benar? Iya, betul. Bantuan promosi UMKM Paten hanya tayang di TVRI. Ya, ayam geprek, solusi di tengah kelaparan. Ayam geprek. Terima kasih. Oke, tolong dipasangkan brandingnya di mana? Siap. Ibu, ini brandnya sudah terpasang. Ayam geprek, solusi di tengah kelaparan. Ayam geprek, Bu, jangan lupa ya. Nanti setelah Ibu mulai dagang, ini didaftarkan Bu, brandingnya ke HAKI Bu. Hak Kekayaan Intelektual. Supaya apa? Supaya dagangan Ibu terdaftar. Jadi kalau Ibu mau buka cabang, nggak ada yang bikin sama yang sama. Cuma Ibu doang yang punya ini. Solusi di tengah kelaparan. Nah, kalau orang lapar, ingat langsung ayam geprek Ibu. Satu lagi Bu. Dan itu kita juga siapkan ini buat Ibu. Nanti kalau dagang, kostumnya sesuai dengan brandnya. Dipakai ya Bu? Boleh. Nah, oke.
Mohon maaf, ya. Wah. Ya, keren ya. Oke, Ibu. Oke. Selamat, keren. Terima kasih. Semoga dagangannya laku keras. Amin. Ya, semangat usahanya, maju terus, pantang mundur. Dan ingat, jujur nomor 1. Sukses ya, Bu. Iya. Oke. Partners tidak lagi salah seorang partners yang beruntung mendapatkan surprise dari kita berupa brand juga modal usaha. Nah, sekali lagi buat kalian yang ingin sekali menjadi pengusaha dan ingin diwujudkan impiannya, hubungi kami lewat email di bawah sini. Kami akan datang ke kota Anda dan langsung mewujudkan impian Anda menjadi pengusaha. Terus menjadi pahlawan ekonomi Indonesia dan jujur nomor 1. Semangat! Terima kasih Paten untuk bantuannya. Semoga sukses terus untuk Paten TVRI. Partners, nggak berasa nih kita sudah berada di penghujung acara ya. Nggak berasa kan? Kayaknya semua udah kita bahas. Dari UMKM yang keren dan juga kreatif, udah. Narasumber yang memberikan inspirasi dan juga ilmu, udah juga. Miss Cetal juga sudah hadir tadi. Nah sekarang berarti waktunya saya untuk pamit. Tapi jangan khawatir, minggu depan kita akan ketemu lagi dan melihat kira-kira kita akan membahas UMKM dari mana coba. Baiklah, kalau begitu sampai ketemu minggu depan. Lihat Majaya pamit undur diri. Sampai jumpa.